Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina Madu Maftuah, NIM A4102000171 dari Pendidikan Matematika FKIP UMS kelas B. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Biografi Aristoteles. Aristoteles lahir di Stragia, Macedonia 384 sebelum Masehi. Ia meninggal di Chalci, Yunani tahun 322 sebelum Masehi. Saat berusia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena. Di Athena, Aristoteles belajar di Akademi Plato dan tinggal di sana selama 20 tahun. Pada 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Macedonia. Ia mengajar seorang anak raja yang kemudian dikenal dunia sebagai Alexander the Great, yaitu Alexander yang Agung. Tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena. Ia membuka sekolah sendiri yang diberi nama Lyceum. Aristoteles mendapatkan bantuan dana yang cukup besar dari pemerintah Alexander untuk melakukan studi dan penelitian. Karya Aristoteles berjumlah sangat banyak. Daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Bukan sekadar banyaknya jumlah judul buku saja yang mengagumkan, namun juga luas daya jangkauan peradaban yang sangat luas yang membuatnya menjadi seorang filsuf hebat. Kerja ilmiahnya menjadi ensiklopedi ilmu dan rujukan untuk zamannya. Aristoteles banyak menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, dan psikologi. Pernyataan yang sangat fenomenal saat itu adalah bumi itu bulat, dan hampir tiap karyanya dikenal di masa Yunani purba. Sebagai seorang filsuf, Aristoteles menyumbang gagasan yang brilian untuk tiap bidangnya. Aristoteles menulis tentang etika dan metafisika. Yang tak kalah pentingnya dari sekian banyak hasil karyanya adalah karyanya tentang teori logika. Karya-karya Aristoteles dibukukan dengan penyuntingan oleh para muridnya yang menjadi guru-guru sepeninggal dirinya. Karya-karya tersebut dikompilasikan ke dalam 6 buku, yaitu Categories, On Interpretation, Prior Analytic, Posterior Analytic, Topic, and Unsophistical Refutation. Terdapat beberapa julukan yang diberikan kepada Aristoteles, di antaranya yaitu ahli filsuf terbesar di dunia sepanjang masa, bapak peradaban barat, bapak ilmu pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan. Pola pemikiran Aristoteles. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita, sedang menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan mata. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang masuk dalam kesadaran oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada ide bawaan. Pemikiran Aristoteles merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai saat ini. Ini berkat kekuatan sintetis dan konsistensi argumentasi filsafatnya dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Singkatnya, ia berhasil dengan gemilang menggabungkan melakukan sintesis metode empiris induktif dan rasional deduktif tersebut di atas. Ada beberapa hasil pemikiran Aristoteles, yaitu yang pertama, philosophy. Philosophy is easy, yaitu filsafat itu mudah. Aristoteles merupakan filsuf barat berakhir yang mengetahui segala bidang ilmu. Di bidang ilmu pengetahuan, ia memberikan sumbangan di bidang anatomi, geologi, meteorologi, fisika, biologi, dan zoologi. Di bidang filsafat, ia menulis ilmu estetika, etika ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, psikologi, retorika, dan teologi. Sedangkan di bidang pendidikan, yaitu ilmu budaya asing, sastra, dan puisi. Ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan kontribusi dengan baik. Karena ilmiah, dia dianggap bapak ilmu empiris dan metode ilmiah. Dua pendapat
bahwa alam semesta ini bersifat teologis dan bertujuan. Jadi, keberadaan dan proses yang terjadi di alam semesta ini bergerak menurut sebuah tujuan tertentu. Etika Aristoteles adalah manusia yang bertindak dengan pikiran yang rasional dan bijaksana untuk tujuan kebajikan. Berbeda dengan filsuf lainnya, misalnya Plato, Sokrates, dan filsuf pra-Sokrates. Aristoteles menolak ide bahwa berbagai ilmu tentang keingintahuan manusia dapat disatukan dalam satu filsafat universal. Ia berpendapat bahwa tiap cabang ilmu memiliki perbedaan aksioma dan memiliki derajat presisi masing-masing. Jadi ia menolak hukum kepastian terhadap manusia dan alam, tetapi tetap percaya pada landasan kategori yang dapat ditetapkan pada semua fenomena, seperti kualitas, kuantitas, substansi, dan hubungannya. Karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi arah perkembangan peradaban di zaman, yaitu fisika sebelum digantikannya oleh fisika modern. Metode ilmiah. Jika filsafat Plato pada semesta yang bersifat ide, kemudian pada kondisi empiris sehari-hari sebagai derivasinya, maka Aristoteles menjelaskan semesta dengan penelitian terhadap fenomena khusus, kemudian dicari esensi pengetahuannya, atau metode Plato yang diajukan adalah deduktif, sedangkan Aristoteles adalah deduktif dan induktif. Bagi Aristoteles, filsafat alam adalah cabang dari filsafat yang membahas masalah fenomena alam yang mencakup fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Pada zaman modern, justru filsafatlah yang dibatasi pada hal-hal abstrak seperti etika dan metafisika dengan logika yang memegang peranan penting. Pada zaman Aristoteles, penjelasan intelektual filsafat mencakup segala hal yang membutuhkan sumbangan intelektual. Bagi Aristoteles, ilmu pengetahuan yang dijelajahi boleh bersifat praktis empiris, teoritis, dan seni puitis. Yang kedua adalah philobis, filsafat dan bisnis. Penerapan filsafat dalam praktek bisnis. Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu empiris dengan melopori pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis. Dalam praktek bisnis, peran pengumpulan data pasar dan riwayat perkembangan produktif data pesaing sangat penting untuk pengambilan keputusan. Filsafat Aristoteles yang menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat teologis atau memiliki tujuan penciptaan, menghasilkan konsekuensi yang berupa filsafat etika. Filsafat etika yang diajukannya adalah manusia yang bertindak dengan berpikir secara rasional dan bijaksana dengan tujuan kebajikan. Penerapan dalam etika bisnis adalah berbisnis dengan cara yang rasional dan diarahkan bisnis dengan tujuan kebajikan. Selanjutnya adalah penerapan pemikiran di dunia pendidikan. Aristoteles berkata bahwa negara sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, serta mempunyai suatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putri semua warga negara, tetapi sistem itu terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Usulan Aristoteles tentang pendidikan umum yang universal dalam kesenian dan ilmu pengetahuan tidak terlaksana dengan luas sehingga 2000 tahun kemudian ketika abad ke-16 dan abad ke-17, sistem-sistem sekolah nasional secara bertahap didirikan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Tetapi usulannya itu tidak diperuntukkan bagi negara-negara besar atau kekaisaran, tetapi bagi negara-negara kota seperti Athena yang dipandangnya sebagai lingkungan yang ideal. Dalam pandangannya, pendidikan universal sebaiknya mencakup olahraga, senam, musik, kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan latihan moral. Pendidikan tersebut mungkin saja memasuki dunia pendidikan, tidak dapat dipungkiri. Saat ini lembaga-lembaga pendidikan yang telah memasukkan mata pelajaran olahraga, ilmu pengetahuan, maupun kesusastraan dalam kurikulum. Sedangkan musik dan latihan moral diterapkan saat kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Dalam rangka pendidikan yang lebih tinggi, ia nampaknya setuju dengan Plato tentang nilai-nilai matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Ia menyatakan bahwa putra-putrinya semua warga negara sebaiknya diajar sesuai dengan kemampuan mereka. Suatu pandangan yang sama dengan doktrin Plato tentang perbedaan individual.
Disiplin merupakan hal yang esensial untuk mengajar para pemula dan kaum lelaki muda untuk mematuhi perintah dan mengendalikan gerak hati mereka. Bagi semua pelajar, Aristoteles menggambarkan tentang idealisme yang tinggi, ketekunan, pengamatan, cermat, dan berpikir secara lugas. Untuk berpikir secara lugas, diharuskan menemukan kebenaran yang tak logas. Salah satu kontradiktif dari fakta-fakta atau observasi-observasi, Aristoteles mendirikan ilmu pengetahuan tentang logika. Ia menyebutnya analitik, yang mengemukakan prinsip-prinsip penalaran yang benar. Sekian presentasi pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.